Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Puji nama Tuhan. Di hari yang baru, saya percaya ada sukacita, ada berkat yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara,
Dalam seminggu ini ada satu lagu yang begitu menguatkan saya, begitu mengingatkan saya. Lagu yang begitu sederhana, yang mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala hal. Bahkan dalam segala hal yang tidak kita mengerti. Tapi saat kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan turut bekerja dalam hidup setiap kita, amin. Sebab itu, apapun kondisi kita saat ini, mari serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru. Hari ini kami datang Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan menyertai hidup kami. Dan Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Dalam segala keadaan kami Tuhan, kami mau serahkan hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Bersama-sama angkat suara menyatakan, segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku.
Kami waktu kami menyembah Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Kami angkat tangan kami janji pada Tuhan, kami katakan Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Dengan hati yang menyembah Tuhan di tempat ini, kami nyatakan
sembah, sorakan amin. Haleluya. Sebab kami tahu satu nama yang kami sembah, nama Tuhan Yesus Tuhan. Sebab itu kami siap bersorak-sorai Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak sama-sama katakan. Amin. Shalom GBI PRJ. Sekali lagi shalom. Seberapa banyak di sini yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Sorakan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Come on. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Mari sama-sama angkat suaramu nyatakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku,
Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Tepuk tangan semua. Haleluya. Mari sama-sama katakan semua. This is our time in declaring your name. We're strong in the power of your might. Together we stand, joining our
Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Jesus for everyone, khususnya memasuki kalender Ibrani di tahun 5785 PH. Kami akan melihat di mana gerakan Roh Kudus itu terjadi dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Bangsa-bangsa akan menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah manifestasi Roh Kudus itu terjadi atas bangsa kami Indonesia. Pintu-pintu pertobatan akan terbuka, di mana setiap jiwa akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut bahwa Tuhan adalah satu-satunya Juru Selamat dunia. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan mengalami satu pemulihan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, di segala aspek ya Tuhan. Kami akan melihat bangsa kami akan diberkati Tuhan. Bangsa kami akan mengalami sesuatu lawatan Tuhan yang luar biasa. Ada rencana Tuhan akan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, di mana bangsa kami ada di dalam kendalinya Tuhan, khususnya di masa-masa transisi pemerintahan yang baru. Kami melihat Tuhan Kau bekerja secara luar biasa, akan terjadi keamanan, kelancaran, juga di masa-masa pilkada serentak yang akan diadakan di bulan November ya Tuhan. Semua itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya setiap orang-orang yang terpilih nantinya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka akan mendedikasikan dirinya untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Kami juga berdoa untuk Pak Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin di masa akhir jabatannya ya Tuhan. Mereka akan tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko, juga gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya Tuhan Kau yang terus mengurapi hamba-Mu, hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan terus Tuhan tambahkan setiap harinya ya Tuhan. Kiranya kuasa dan otoritas ilahi boleh mengalir dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa, sehingga setiap kami menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu, Engkau memberkati penggembalaannya, juga kesehatan yang sempurna terjadi atas hidupnya. Bahkan keluarga besar mereka aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan juga kami percaya di mana Tuhan akan menggenapi janji-Mu di era Pentakosta ketiga. Akan dipakai generasi Yeremia, akan bangkit dan lahir anak-anak muda yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Mereka akan bergerak untuk memenangkan jiwa, sehingga amanat agung akan terlaksana ya Tuhan. Kami percaya mereka akan dipakai Tuhan menjadi terang di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di marketplace, dimanapun mereka ditempatkan. Tuhan akan bekerja dahsyat atas anak-anak muda. Terima kasih ya Bapa. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Dia yang selalu menyertai setiap langkah kami. Dia yang membuka jalan bagi setiap kami. Bahkan Dia yang mengangkat dan menggendong kami ketika kami sudah tidak sanggup lagi. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku
Shalom saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Tentu harapan saya semua baik-baik aja, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat jiwani. Kembali kita bergabung bersama di ibadah live streaming GBI PRJ CK7. Hari ini saya rindu sekali bawakan isi hati Tuhan. Saudara, hari ini saya berikan tema itu adalah stewardship, atau penata kelola, atau penata layanan. Kalau bahasa gaul atau zaman sekarangnya itu bisa disebut dengan manajemen. Ya, kita akan melihat manajemen dari sisi Alkitab. Nah, apa yang akan Tuhan katakan, dan saya percaya ini bisa membawa sesuatu yang baik, value yang positif di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan adalah salah satu kunci daripada keberhasilan kita di dalam dunia. Ada stewardship, ada leadership, ada relationship. Yang terpenting adalah stewardship. Karena stewardship itu sudah diberikan Tuhan ketika penciptaan manusia pertama kali diciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Sebenarnya Tuhan itu memperkenalkan yang namanya manajemen. Itulah yang sebenarnya harus dilakukan manusia terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum kita ke stewardship, ada satu hal yang saya harus sampaikan dulu. Nah, mari kita buka Kejadian 2, dimulai dari ayat yang ke-7 ya. Jadi saya mau bawa saudara semua untuk flashback ke belakang, lihat cerita tentang penciptaan pertama kali manusia ditempatkan di Taman Eden. Untuk setiap cerita di Alkitab pertama kali itu terjadi atau terjadinya di dulu, saudara. Kebanyakan di Perjanjian Lama. Di situ biasa kita menemukan blueprint atau rancangan awal, intention atau maksud awal daripada Tuhan yang kita bisa belajar, dan itu bisa berguna untuk jadi fondasi kita yang nggak mungkin akan berubah. Ya, Kejadian 2 dimulai dari ayat yang ke-7. Nah, firman-Nya berkata begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Kita harus selalu ingat bahwa saudara dan saya berasal dari debu dan tanah. Kita nggak bawa apa-apa. Kita pulang, kita keluar dari dunia ini juga nggak bawa apa-apa. Kita itu dari debu dan tanah. Sebenarnya sama sekali tidak ada nilai atau tidak ada harganya. Manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nafas hidup inilah yang membuat kita mempunyai nilai. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Simpen dulu saudara di dalam ingatan kita bahwa ada pohon-pohon dan ada pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nanti kita akan kembali ke sini. Tapi kalau kita lompat sekarang ke ayat 15, saudara, masih di Kejadian 2, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam tanam Eden. Jadi ini detailnya, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan dua kata ini, mengusahakan dan memelihara. Jadi ternyata nggak cuma memelihara. Kalau memelihara kan hanya menjaga kondisinya sama seperti semula. Tapi ternyata mengusahakan taman itu sehingga taman itu menjadi taman yang lebih baik lagi, saudara. Jadi waktu Tuhan ciptakan segala sesuatu, potensinya belum keluar semua. Dia tugasin manusia pertama, yaitu Adam, untuk mengusahakannya sehingga menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau Tuhan taruh di sekitarnya potensi pada alam, saudara, pada tumbuh-tumbuhan, pada binatang di dunia, maka Tuhan juga sebenarnya taruh potensi di dalam manusia. Karena tanpa potensi itu nggak bisa jadi ability. Nah, ability inilah yang digunakan untuk mengembangkan segala sesuatu. Ya, ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini kau boleh makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri aja, di ayat 18. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, saudara, kita akan bayangin sama-sama kejadiannya. Jadi Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah, dihembuskan nafas hidup. Lalu pertama kali yang diberitahu kepada manusia, kepada Adam adalah dia harus bekerja, betul? Dia harus mengusahakan Taman Eden. Dia harus memelihara Taman Eden. Dia harus mengembangkan Taman Eden. Dia harus menamai banyak binatang-binatang, saudara. Nah, jadi
yang Adam tahu pertama kali adalah bekerja. What he knows is work. Itu sebelum ada Hawa, sebelum adanya penolong. Jadi Adam yang dia tahu itu hanya bekerja. Dia tend the garden, dia lakukan ini, dia lakukan itu. Nah, saudara, kalau baca dengan teliti, saudara, pada Kejadian, setiap kali manusia pertama Adam bekerja, Tuhan itu tidak pernah interupsi. Jadi Adam bekerja, Tuhan kasih dia kebebasan, Tuhan kasih dia kepercayaan untuk dia mengembangkan, untuk dia keluarkan, untuk dia aplikasikan, untuk dia implementasikan apa yang berharga yang Tuhan taruh yang namanya potensi di dalam Adam. Tuhan gak pernah intervensi, Adam kamu nama ini salah itu. Jangan itu nama binatangnya. Susah diingat. Ya, saya gak ngerti saudara kenapa binatang-binatang, dinosaurus namanya susah-susah. Satu pun saya gak bisa ingat. Tapi Tuhan gak intervensi sama sekali. Dia biarkan Adam melakukan apa yang harus dia lakukan. Nah, Tuhan ciptakan siang dan malam pada saat itu, saudara. Nah, lalu Tuhan itu memperkenalkan tidur kepada Adam. Ya, nah waktu Adam bekerja, waktu siang hari dan waktu malam hari, Tuhan berpikir bahwa tidak baik juga kalau manusia bekerja terus. Makanya diperkenalkan yang namanya tidur. Lalu Adam dibikin tidur. Waktu Adam dibuat tidur, diambillah salah satu tulang rusuknya, lalu dibuatlah wanita, woman, man, dia ada womb. Dibuatlah seorang helper, yaitu diberikan nama Hawa, dan diperkenalkan kepada Adam. Dan itu semua dilakukan Tuhan waktu Adam tidur. Waktu Adam tidak melakukan apa-apa. Nah, saya mau bilang kepada saudara bahwa di dalam kisah ini saudara, poin pertama yang saudara harus catat, yaitu seperti ini. Dari semula, Tuhan itu menginginkan kolaborasi dengan manusia. Bahasa Inggrisnya saya tulis begini. From the beginning, God wants to have a collaboration with man. Jadi saudara tidak diciptakan untuk kerja sendiri. Kita diciptakan tidak untuk melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Dari awal Tuhan menciptakan blueprint bahwa Tuhan pengen bekerja sama dengan manusia. Untuk melakukan hal-hal yang kita dipercayakan. Tuhan gak pengen tinggal diam. Tapi Tuhan juga tidak mau ikut campur saudara. Mikrokontrol, mikromanage apa yang manusia itu lakukan. Jadi waktu siang Tuhan pengen Adam bekerja dengan luar biasa. Dengan sebaik-baiknya saudara. Sehingga waktu dia malam, dia bisa oper ke Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan semuanya di waktu siang. Apa yang saya bisa lakukan, saya sudah lakukan. Lalu saya berikan ini kepada Tuhan. Nah, waktu malamlah Tuhan bekerja. Untuk meneruskan apa yang Adam tidak bisa lakukan pada siang hari. Jadi ada siang dan ada malam. Siang juga berarti adalah keadaan di mana saudara bisa melihat jelas, betul? Saudara punya clear vision. Saudara bisa melihat dengan jauh. Saudara bisa merencanakan sesuatu dan saudara bisa eksekusi di siang hari. Saudara tahu harus ambil keputusan apa. Siang juga berarti adalah keadaan di mana kita mungkin sedang tidak mengalami hal yang jelek. You are happy, life goes well, saudara. Kita bersyukur kalau life goes well. Nah, tapi Tuhan juga ciptakan malam. Malam itu bisa berarti keadaan di mana saudara tidak bisa melihat jauh, saudara nggak tahu harus kemana. Saudara mungkin sedang mengalami tekanan kehidupan, saudara sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami kekhawatiran. Malam adalah masa di mana gelap, saudara tidak bisa mungkin kurang bisa mendengar suara Tuhan. Ya, tapi kalau kita ingat tentang collaboration yang Tuhan pengen kita lakukan, Tuhan pengen kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan siang hari, di malam hari, di masa tekanan, di masa susah. Kita let go dan kita berikan kepada Tuhan apa yang sudah kita lakukan siang hari. Sehingga Tuhan bisa memberkati kita waktu kita di malam hari. Nah, tapi kalau waktu siang kita tidak melakukan apa-apa, maka Tuhan tidak bisa memberikan, tidak bisa melanjutkan pekerjaan yang kita lakukan pada siang hari. Itulah sebabnya saudara, mungkin saudara sering dengar bahwa kamu harus lakukan bagianmu.
Dan Tuhan akan lakukan bagiannya dia. Markus 4 berbicara demikian. Markus 4 ayat 26-28. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Artinya gini, begini loh cara Tuhan kerja. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Kira-kira menaburkan benih di tanah kapan saudara? Siang atau malam? Sudah pasti siang. Karena bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Waktunya bekerja, bukan waktu yang malas-malasan. Ayat 27. Lalu pada malam hari dia tidur. Dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadi tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Jadi Tuhan kasih tahu bagaimana Tuhan bekerja. Bahwa pada siang hari Tuhan bilang begini, kalau saudara mau collab sama Tuhan, kalau saudara mau bekerja sama dengan Tuhan, saudara jangan kerja sendiri. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan itu artinya bukan saudara nggak ngapa-ngapain. Tapi blueprint awalnya adalah melibatkan Tuhan sama dengan saudara lakukan sesuatu pada siang hari, Tuhan akan lakukan sesuatu pada malam hari. Seperti perumpamaan ini. Perumpamaannya bilang kamu tabur benih. Tentu tabur benih yang benar dong. Ya, saudara pasti kita cari benih yang terbaik, yang terbagus. Kita cari juga tanah yang terbaik, yang terbagus. Gak main asal-asalan. Kita juga taruh benihnya waktu siang hari. Waktu kita bisa melihat, oh di tempat ini saya pengen ini tumbuh sesuatu, terjadi sesuatu. Kita lakukan apa yang kita bisa. Lalu orang itu tidur katanya. Lalu pertumbuhan adalah bagian daripada Tuhan, saudara. Itulah bagaimana Tuhan bekerja, saudara. Pertumbuhan adalah bagiannya Tuhan. Dan terjadi waktu kita istirahat. Jadi jangan digeber terus, saudara. Ya, Tuhan pengen kasih tahu kepada saudara bahwa if you do what you can do at day, saudara gak perlu pusing, gak perlu khawatir, gak perlu stres. Tuhan akan melakukan bagiannya pada malam hari. Buat saudara dan saya, katakan amin. Ya, dulu saya begitu saudara. Saya pikir saya harus lakukan semuanya sendiri. Saya pikir saya harus berusaha sendiri. Tapi ternyata enggak saudara. Tuhan kasih kita hari. Tuhan kasih kita waktu. Tidak semuanya harus dikejar terus. Sehingga menimbulkan duka di dalam kehidupan. Tapi kita harus lakukan yang terbaik pada waktu siang hari. Nah akan tetapi pertumbuhan atau Tuhan sulit. Sorry ya, Tuhan itu bisa melakukan apa aja. Tapi Tuhan tidak bisa keluar daripada rancangan yang dia sudah bikin. Artinya dalam tanda kutip saya mau bilang begini. Kalau saudara gak ngapa-ngapain waktu siang hari, Tuhan akan sulit berbuat sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya, ini sangat penting saudara untuk mengerti tentang yang namanya partnership sama Tuhan. Ya, karena Tuhan pengen kita mengeluarkan apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Tuhan pengen kita pakai talenta kita. Tuhan pengen kita pakai potensi kita. Tuhan pengen kita mikir saudara. Tuhan pengen kita merenung. Tuhan pengen kita coba bekerja keras. Tuhan pengen kita belajar untuk rajin saudara. Waktu siang hari. Sehingga waktu malam hari dia bisa berkati saudara. Dia bisa bukakan jalan-jalan yang tertutup yang kamu gak bisa buka. Oleh karena itu baru muncul yang namanya stewardship. Ya. Dari tadi saya jelasin panjang lebar sebenarnya untuk mengantarkan kita kepada tema stewardship. Tapi saya percaya saudara pasti dapat sesuatu dari poin saya yang pertama barusan. Sekarang masuk kepada stewardship. Stewardship itu adalah sesuatu manajemen, pengelolaan, tindakan yang harus kita lakukan pada waktu siang. That's stewardship. What you need to do on the day is called stewardship. Stewardship bahasa Indonesianya adalah penata layanan. Artinya adalah the responsibility atau bertanggung jawab untuk oversee, untuk taking care, untuk maintain, untuk menjaga, untuk memanage, dan work out, dan mengusahakan sesuatu menjadi lebih baik lagi. Itu adalah stewardship.
Stewardship adalah tanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu, mengembangkan sesuatu, menjaga sesuatu, maintain sesuatu yang bukan punya saudara. Taman Eden bukan punyanya Adam. Dari awal segala sesuatu punyanya Tuhan. Tuhan percayakan kepada saudara. Tuhan percayakan kepada saya. Yang dipercayakan bukan cuma buat menjaga saudara, tapi mengembangkan. Itu kenapa kita sekolahin anak kita, saudara. Betul? Dikasih otak, dikasih kepintaran sejak lahir. Orang tua mengusahakan menyekolahkan anaknya. Biaya sekolah sekarang nggak murah ya, saudara. Mengusahakannya supaya kepintarannya bertambah. Itu stewardship. Tapi anakmu bukan punyamu sebetulnya, betul kan? Ya, anakmu bukan punyamu, anakmu punya Tuhan. That's stewardship. Jadi stewardship itu berbicara mengenai ini. Saudara harus ingat selalu bahwa tadi kita udah belajar tentang collaboration. Tuhan dari awal mau collab sama saudara. Saudara kudu melakukan sesuatu waktu siang. Dan melakukan sesuatu waktu siang inilah prinsip daripada stewardship. Karena itu poin yang kedua yang saya mau bilang di dalam stewardship. Collaboration kita udah lewat. Saudara tidak memiliki apapun. You own nothing. Tapi saudara dipercaya dengan segala sesuatu. You own nothing. But you are entrusted with everything. That's stewardship. You jaga, you kembangkan yang bukan punya you. Ya. Jadi dari sini kita mengerti dari blueprint penciptaan bahwa nggak ada yang punya kita, saudara. Badan ini juga bukan punya kita. Ini diciptakan sama Tuhan. Rumah kita bukan punya kita. Adalah berkat daripada Tuhan. Gereja juga bukan punya kita. Gereja titipan daripada Tuhan. Pelayanan bukan punya kita. Pelayanan titipan dari Tuhan. Misinya kerajaan Allah. Kita bekerja juga punya kekuatan untuk menghasilkan uang. Bukan dari kita. Segala sesuatu bukan dari kita. Tapi segala sesuatu dipercayakan kepada kita. Nah saudara, kalau saudara perhatikan tadi penciptaan. Begitu manusia diciptakan. Dia melek nih pertama kali. Set, dia melek. Apa yang dia lihat? Menurut saya yang pertama kali dia lihat adalah Tuhan itu sendiri. Jadi yang pertama yang diberikan atau dipercayakan Tuhan kepada the first man yaitu Adam adalah the presence of God. Adalah hadiratnya Tuhan sendiri. Adalah Tuhan sendiri. Relationship antara Tuhan dengan Adam. Itu yang pertama kali diperkenalkan Tuhan kepada manusia. That's why kita bisa mengerti bahwa dalam stewardship, tadi saya bilang bahwa kita dipercayakan banyak hal, saudara, betul? Nah kita dipercayakan apa sih? Yang pertama sebenarnya, kita dipercayakan yang namanya hadirat Tuhan. Atau presence of God. Makanya, Adam harus menjaga terlebih dahulu hubungan dia sama Tuhan. Sebelum wanita itu datang in the picture, saudara. Ya, nah, saudara, bagaimana kehidupan kita sehari-hari sekarang ini? Apakah kita terjebak rutinitas, saudara? Sehingga kita sulit lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita asing terhadap hadirat Tuhan. Atau mungkin kita sudah terbiasa dengan hadirat Tuhan. Atau, saudara, mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan. Sehingga kita seperti Nam tahu ya saudara, seperti Baal. Kita menjadi Baal, saudara. Kita gak bisa merasakan Tuhan lagi, saudara. Dulu, saudara, saya punya adik rohani. Kehidupannya baik-baik, saudara. Keluarganya berkecukupan. Lahir di keluarga yang baik-baik. Gak ada masalah, saudara. Gak pernah mengalami masalah yang aneh-aneh lah. Just doing his life normal. Sekolah, kuliah, dan kerja gitu. Dia di gereja waktu itu, saudara. Dan dia bingung, dia datangin saya dan dia bilang, saya bingung ya sama kalian kok bisa rasakan hadiratnya Tuhan. Saya pengen loh ketemu hadiratnya Tuhan. Saya pengen ketemu Tuhan, tapi kok kayaknya sulit ya, dia bilang gitu. Dia sampai berpikir bahwa dia harus kena musibah dulu. Dia harus ada di lowest point. Baru dia bisa rasakan Tuhan tolong dia.
Ya, akhirnya saya invest waktu ke dia, saudara. Nggak cuma 1-2 kali bertemu dengan dia. Tapi saya banyak ngobrol dengan anak muda ini. Saya lihat kehidupannya semua baik-baik. Semua oke, semua. Saudara, lalu saya bilang sama dia, kamu tahu bahwa yang baik itu berasal dari Tuhan. Saya tunjukin firman-Nya. Segala sesuatu yang baik berasal daripada Tuhan. Nah, sadarkah kamu bahwa kamu mungkin sepersekian juta atau sepersekian ribu atau sepersekian 100.000 daripada orang-orang yang tidak mengalami kebaikan seperti dirimu. Saya bilang gitu. Memang kebetulan kah kamu mamamu oke-oke aja? Emang kebetulan papamu oke-oke aja? Emang kebetulan finansialmu oke-oke aja? Kalau enggak Tuhan, udah diobrak-abrik hidupmu sama iblis. Saya ngobrol tentang itu, saudara sama dia. Kenapa bisa sekolah di luar negeri? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Kenapa kamu? Saya bilang. Karena Tuhan baik sama kamu. Waktu saya ngobrol itu, saudara, dia nangis, saudara. Di saat itu dia sadar bahwa dengan hanya bersyukur, ternyata mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan dia, itulah cara masuk ke dalam merasakan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu Mazmur 100 ayat 4 berkata demikian, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Nyanyian syukur berarti syukur yang dari hati. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, masuk gerbang pelataran untuk ketemu hadirat, syaratnya cuma satu, saudara. Bersyukur. Menghargai hadirat Tuhan, bertemu dengan hadirat Dia, syaratnya cuma satu. Pintar bersyukur, rajin bersyukur. Itu sangat penting. Bagaimana kehidupan saudara sekarang? Bagaimana dengan hadirat Tuhan di dalam kehidupanmu? Apakah kita cuekin aja? Apakah kita sudah menjadi biasa? Ya, Tuhan selalu mau bertemu dengan kita. Itu yang pertama kali dititipkan Dia kepada manusia. Jaga hubungan. Kalau Tuhan sih sudah jelas komitmennya sama kita. Tuhan sudah jelas tidak pernah meninggalkan kita. Yang meninggalkan Dia, yang suka lari-lari, gak bisa rasakan Dia, itu kita. Bagaimana baliknya lagi? Kita mau usahakan kan hadirat Tuhan terus ada dalam hidup kita. Kita mau makin lama makin mengenal, kita mau makin lama makin bisa merasa, kita mau makin lama makin bisa bertemu dengan Tuhan. Walaupun sorga bumi mungkin masih jauh, saudara, tapi kita bisa merasakan hadirat Tuhan dengan apa? Bersyukur. Ya, itu yang pertama dititipkan. Ya, tadi saya bilang lagi stewardship itu menjaga, mengusahakan sesuatu yang dititipkan sama kita. Yang dititipkan pertama adalah hadiratnya. Yang kedua yang dititipkan sama Tuhan adalah waktu Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang tidak baik, saudara. Pohon pengetahuan yang baik. Itu pohon terlarang yang katanya nggak boleh makan buahnya dari sana. Kira-kira apa yang Tuhan titipkan di situ? Tuhan titipkan yang namanya free will. Yang pertama Tuhan titipkan hadiratnya, yang kedua Tuhan titipkan free will, kehendak bebas. Itu kehendak bebas adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Tapi kehendak bebas ini, itu seperti peluru, seperti pistol yang pelurunya ada, tapi kalau tidak dikendalikan dan tidak di-manage, bisa nembak-nembak sembarangan, saudara, dan bisa melukai orang. Ya, Tuhan titipkan choice, free will buatmu. Makanya Dia taruh itu pohon. Kalau saya pikir, ngapain sih Tuhan taruh pohon itu mau goda manusia ya? Enggak sebenarnya, saudara. Dari awal intention Tuhan untuk ngajarin stewardship, pengelolaan kehendak bebas dalam hidupmu dan hidupanku. Justru harus ada yang mancing dong, ya. Bukan salah pohonnya, bukan salah Tuhannya. Tapi Tuhan mau kasih pelajaran bahwa kita harus bisa memanage kehendak bebas kita. Kalau kita mau hidup dengan baik, saudara. Ya, bukan artinya Tuhan mencobai kita, tapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memanage pilihan-pilihan hidup kita. Apakah saudara bisa pertanggungjawabkan pilihan-pilihan kehidupanmu di hadapan Tuhan? Itu salah satu bagian daripada stewardship. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang bisa memilih keputusan-keputusan yang benar. Bukan yang baik aja, saudara. Keputusan yang baik itu baik. Tapi Tuhan pengen saudara mengelola apa yang ada di dalam kehendak bebasmu. Tuhan pengen saudara memanage pikiranmu sehingga kamu ngerti firman Tuhan. Kamu ngerti apa yang benar.
Sehingga kamu bisa mengelola yang di dalam, yaitu kehendak bebasmu untuk memilih lakukan yang benar. Itu yang dititipin kedua. Dan yang dititipin ketiga itu adalah potensi. Potensi adalah talenta, adalah keahlian yang masih tersembunyi, yang saudara tidak tahu itu ada di dalam hidupmu. It's unused strength, kekuatan yang belum muncul, kekuatan yang belum saudara temukan. Itu yang Tuhan taruh di dalam kehidupanmu. Karena itu Tuhan pengen saudara kelola apa yang ada di dalam. Ya, zaman sekarang, zaman now udah zaman susah, saudara. Susah dalam arti begini, saya kasih contoh dalam hal teknologi. Saudara, sekarang untuk bikin apa-apa, you tinggal buka ChatGPT. Betul? ChatGPT itu pada dasarnya nyontek kerjaan orang lah di internet. Database-nya begitu banyak di internet. Sehingga dia bisa kasih tahu mana yang terbaik buat kamu. Nah, tapi kalau apa-apa saudara gunakan ChatGPT, saudara tidak mengembangkan apa yang sudah Tuhan taruh. Saudara cuma ngopi supaya kerjaanmu lebih gampang. Gak salah juga sih. Tapi di dalam stewardship, di dalam penata kelolaan, di dalam manajemen secara alkitabiah, Tuhan pengen saudara lihat ke dalam, bukan tanya GPT. Lihat ke dalam, apa yang bisa keluar yang sebelumnya nggak ada, saudara. Ya, bukan main gampang potong kompas untuk menyelesaikan sesuatu, saudara. Ya, karena itulah edukasi mahal, kuliah mahal. Education is not cheap. Tapi itu mungkin adalah alat yang tepat untuk mengeluarkan apa yang baik yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupanmu. Zaman sekarang mungkin kita bilang, oh di luar sana susah loh bersaing. Bisnis susah bersaing. Mau jualan apa orang juga udah jualan. Mau cari kerja katanya zaman sekarang susah ya. Karena itu lebih-lebih lagi kita harus balik kepada fondasi kebenaran. Bukan cari di luar, cari di dalam. Kalau Tuhan taruh sesuatu yang menjadi kerinduan hidupmu, katakanlah ability, katakanlah melukis, katakanlah apalah saudara, yang saudara tahu betul, saudara tuh natural di situ. Nah, Tuhan pengen saudara lihat lagi itu dan kembangkan itu. Jangan cari di luar, oh di luar sana trending itu, di luar sana lakukan itu, lakukan ini, ikutin aja, nanti jadi mainstream. Ya, tapi kalau saudara pengen berhasil, saudara, keberhasilan itu akan mengejar seseorang yang bisa lakukan sesuatu. Dan yang bisa lakukan sesuatu itu tentu punya yang namanya potensi yang ada di dalam. Karena itu lihat ke dalam. Tuhan titipkan hadiratnya, Tuhan titipkan kehendak bebas, Tuhan titipkan yang namanya potensi. 3 ini aja saudara kelola dengan baik. Membawa hasil pasti di setiap perbuatan tangan kita. Ya, kalau saudara ingat, ya saya sudah mau selesai, tapi kalau saudara ingat cerita tentang perumpamaan talenta, ya ada yang dikasih 5 talenta, dikasih 2 dan dikasih 1. Lalu tuannya pergi. Ingat, Tuhan itu selalu kembali untuk melihat apa yang dikerjakan sama kita, karena segala sesuatu dititipkan sama kita. Tuhan akan lihat lagi bagaimana kamu mengelola, mengerjakan talenta-talenta anakmu misalnya. Tuhan akan lihat lagi bagaimana kamu pergunakan modal yang sekarang ada. Tuhan akan lihat lagi bagaimana kamu pakai tanganmu untuk bekerja. Males atau enggak, Tuhan selalu akan lihat lagi. Ya, kita tahu ceritanya yang 5 mengerjakan, betul? Dia mengusahakan. 5 jadi 10. Hamba yang setia dan baik. Yang 2 jadi 4. Dia mengusahakan, jadi double. Hamba yang setia, hamba yang baik. Yang hamba yang 1 tidak mengusahakan. Dia cuma menjaga. Tapi dia bilang itu adalah hamba yang tidak setia, hamba yang jahat. Dalam arti tidak melakukan apa yang semestinya dilakukan. Karena itu poin saya yang terakhir, saudara. Stewardship memang berbicara tentang mengelola sesuatu. Tapi mengelola itu bukan cuma mempertahankan, tapi mengelola itu harus mengembangkan. Seperti yang dapat 2 talenta dan 5 talenta. Karena di dalam stewardship, prinsip di poin ketiga ini yang saya yakin berguna buat saudara dan saya itu adalah saudara akan kehilangan
apa yang saudara tidak bisa manage. Ya, saya ulangi lagi mungkin dalam bahasa Inggris. You will lose whatever you mismanage. You will lose whatever you mismanage. Apa yang saudara tidak usahakan, saudara akan kehilangan. Apa yang saudara tidak bisa kelola, saudara akan kehilangan. Kalau saudara nggak bisa mengelola waktu, saudara akan kehilangan waktumu. Kalau saudara tidak bisa mengelola talentamu, saudara nggak akan bisa ngeluarin apa-apa yang baik. Kalau saudara nggak bisa mengelola keuangan, saudara akan kehilangan yang namanya uang, saudara. As simple as that. Karena itu Tuhan nggak pernah mau jebak-jebak saudara untuk jadi gagal sebetulnya. Tuhan pengen kita semua berhasil. Tuhan pengen kita semua jadi hamba yang setia. Nah, intinya itu tadi ada di ayat yang ke-15. Kejadian 2:15 kalau balik lagi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jangan dibulak-balik, saudara. Kalau dibulak-balik itu memelihara dan mengusahakan. Kalau saya jadi hamba yang satu talenta, saya bisa bilang begini, Tuhan setidaknya saya udah pelihara loh. Masa saya dibilang hamba yang jahat? Setidaknya saya udah pelihara, Tuhan kasih 1, saya balikin 1. Gak jadi setengah dia, gak jadi 0. Masa saya diginiin sama Tuhan? Makanya jangan dibulak-balik. Harusnya mengusahakan dan memelihara. Karena cara untuk memelihara adalah dengan mengusahakan. Saya ulangi lagi. Cara untuk memelihara sesuatu supaya tetap ada dalam kehidupanmu adalah dengan cara mengusahakannya. Mengembangkan adalah salah satu cara untuk mempertahankan. Aduh, ini luar biasa sekali. Poin daripada Alkitab yang kita bisa belajar. Ya, kalau saudara nggak pengen kehilangan kesehatan, saudara cuma jaga kesehatan, apa ukurannya? Tapi kita tahu semua, untuk jaga kesehatan, saudara mau panjang umur, saudara nggak mau kanker, saudara harus mengusahakan, betul? Saudara harus jogging, saudara harus nge-gym, saudara harus makan makanan yang sehat. Makanya muncul itu gluten free. Itu semua bentuk usaha, supaya bisa memelihara dan mempertahankan kesehatan kita. Keuangan juga sama. Kalau cuma simpen doang, kita nggak akan tahu satu hari terjadi apa. Ya, tapi cara untuk mempertahankan keuangan kita adalah dengan mengembangkan. Coba untuk kembangkan. Belajar untuk kembangkan apa yang Tuhan sudah berikan. Kalau saudara nggak pengen kalah dengan kompetitor, umpamakan saudara bisnis, saudara nggak mau kalah. Saudara pengen bisa mensejahterakan karyawanmu. Saudara pengen sejahterakan keluargamu. Siapa sih yang pengen hidup gak enak? Betul? Caranya bukan mempertahankan, tapi mengusahakan. Kembangkan bisnis, cari inovasi, cari kreativitas. Zaman selalu berubah. Kalau kita cuma pertahankan, kita akan kehilangan. Karena zaman begitu cepat, saudara juga kita harus berpikir cepat. Kita harus menjadi rajin. Kita harus mengusahakan sehingga kita tidak kehilangan. Ya, kalau dirangkumkan saudara, Tuhan pengen kolaborasi sama saudara. Kalau saudara lakukan bagianmu, Tuhan akan lakukan bagian dia. Dan bagian Tuhan selalu dia lakukan apa yang kita gak mampu lakukan. Karena itu jangan berperang sendiri, jangan bekerja sendiri. Tuhan pengen kolaborasi sama kita. Tapi kolaborasi ini gak bakal bisa keluar sesuatu yang manis kalau saudara gak bekerja, gak menabur waktu siang hari. Makanya diperlukan prinsip stewardship, penata layanan, prinsip pengelolaan. Selalu ingat, siang hari apa yang saya bisa kerjain, itu bukan punya saya. Itu dipercayakan kepada saya. That's why I need to take care. Dan bukan cuma take care, you need to multiply it. Saudara harus mengembangkannya. Karena kalau saudara nggak bisa manage, saudara akan kehilangan. Dan manajemen artinya bukan cuma mempertahankan. Manajemen menurut Alkitab adalah mengembangkan. Karena kalau saudara bisa kembangkan, saudara pasti bisa pertahankan. Tuhan titipin hadiratnya. Tuhan titipkan kehendak bebas. Latihlah kehendak bebasmu. Sehingga saudara itu bisa membedakan mana yang benar, bukan mana yang baik dan salah doang. Orang Kristen kadang-kadang baik dan salah aja gak bisa bedakan saudara. Yang dipilih yang salah terus, yang tidak benar yang dipilih terus. Orang Kristen harus level up, mengusahakan kehendak bebas. Gimana caranya? Belajarlah untuk bisa memilih yang baik dan yang terbaik.
Yang terbaik sudah pasti yang benar. Pilihlah yang benar, karena yang benar pasti dapat yang terbaik. Ya, itu cara mengusahakan. Cara mengusahakan hadirat Tuhan. Selalu dekat sama hadirat Tuhan. Jangan dari jauh-jauh seperti Petrus yang ngikutin Yesus waktu sebelum dia mau disalib dari jauh. Harus dekat sama Yesus. Cara masuk dekat sama Yesus cuman bersyukur. Masuklah ke dalam hadiratnya dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian. Pujilah namanya. Dan saudara dititipkan talenta. Ya, jadi jangan bilang lagi saya nggak bisa ini Pak, saya nggak bisa itu Pak, saya bisa apa sih? Lihat ke dalam, jangan lihat keluar. Nggak usah ngopi, nggak usah terinfluensi dari yang luar, coba lihat ke dalam. Jangan-jangan saudara ditaruh sesuatu yang kecil yang saudara selalu abaikan. Aduh, dari dulu saya pengen mulai itu sebenarnya. Ya, tapi karena anak harus sekolah, ini harus sekolah, ya udah deh saya lakukan apa yang ya semua orang lakukan. Coba mulai pelan-pelan tanya Tuhan. Tuhan taruh satu kerinduan dalam hati saya. Bolehkah saya jalani ini Tuhan? Itu namanya steward yang baik. Itu namanya hamba yang baik. Pelayan yang setia. Kalau saudara lakukan ini, saya percaya Tuhan pasti sertai. Dan segala perbuatan tangan kita dibikin berhasil. Tuhan memberkati. Ya. Kita terima kasih kepada Tuhan, dia berikan sesuatu yang luar biasa. Thank you God, thank you Jesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Andi Junaidi BSC yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah yang ulang atau rerun dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang Professional and Couple Service di channel YouTube GBPRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 20 Oktober 2024 diadakan di GBPRJ pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 14 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Alexander Lesmana Bekom. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rudiko. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBPRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tiliu Lopman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Adi Chandra. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GB St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemundaan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Sudah berdoa, engkau sudah pelayanan, engkau sudah berikan yang terbaik. Tapi hasilnya kok mana? Kok makin ada penyakit, makin suami masalah, makin utang banyak, makin pelayanan macet. Tetap doa puasa. Ini yang dikatakan iman yang dewasa. Tidak tergantung jawaban doa.
menampilkan 10 lagu legendaris karya Jonathan Prawira. Vitu Indonesia mempersembahkan konser berteknologi XR pertama se-Asia Tenggara, menampilkan Satu Hal Yang Kau Rindu, Sejauh Timur Dari Barat, Arti Kehadiranmu, Sempurna rancanganmu penuh damai, Tinggikan Dirimu, Sungguh Indah Kau Tuhan, Allah Peduli, Kasih-Mu Tiada Duanya, dalam hati Seperti Yang Kau Ingin, Allah yang setia, Kau mengenal hatiku, yang tak pernah menipu, Kau mengenal hatiku, dan jadilah bagian dari konser berteknologi masa depan. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai memaknai perbuatan sebagai orang percaya yang merupakan kelanjutan daripada Voice of Pentecost minggu lalu. Kita sebagai orang percaya pastinya mempercayai bahwa keselamatan yang kita terima merupakan anugerah dari karya salib Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan kita. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus pada kitab Efesus yang kedua ayat 8-9. Namun, jika kita hanya menilai dari pernyataan tersebut, akan muncul pertanyaan. Apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai orang percaya tidak memiliki arti sama sekali? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim adalah, apakah sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, kita tidak perlu lagi berbuat baik dan menjaga hidup kudus? Padahal, di sisi lain, Yakobus di dalam suratnya menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia memberikan contoh Abraham, yang dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Jika melihat tulisan Yakobus, ia menekankan akan pentingnya perbuatan yang kita lakukan. Sehingga mungkin kita bertanya-tanya, apakah terjadi kontradiksi atau pertentangan antara Paulus dan Yakobus di dalam tulisan mereka? Yohanes dalam tulisan-tulisannya memberikan kepada kita pemahaman yang bukan saja memberikan kejelasan bahwa tidak ada kontradiksi antara Paulus dengan Yakobus, tetapi juga betapa perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya memiliki arti yang sangat penting. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan setidaknya ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan pelajari dari tulisan Yohanes terkait memaknai perbuatan kita sebagai orang percaya. Pertama, perbuatan mengungkapkan asal-usul atau garis keturunan seseorang. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini memiliki arti bahwa seorang anak biasanya akan meniru sifat, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua. Kita percaya bahwa saat kita ditebus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10 menekankan bahwa perbuatan seseorang dihasilkan secara alami karena asal-usul seseorang. Sama seperti buah dihasilkan oleh pokok anggur sejati. Sehingga, perbuatan seseorang akan menunjukkan apakah ia anak Allah atau anak iblis. Jadi seharusnya,
saat kita berkata kita adalah anak Allah, seharusnya perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan Bapa kita, yaitu Roh Allah. Dan tingkah laku kita lah yang menjadi bukti bahwa kita memang adalah anak Allah. Kedua, perbuatan mengungkapkan hubungan seseorang dengan Tuhan atau setan. Seperti halnya asal-usul, perbuatan juga dapat mengungkapkan hubungan seseorang dan relasinya dengan orang lain. Saat kita berkata bahwa kita mengasihi pasangan kita, pasti kita melakukan apa yang pasangan kita sukai dan tidak melakukan apa yang pasangan kita tidak sukai, bukan? Contohnya, saat kita tahu pasangan kita menyukai bunga, pastinya kita akan sering membelikan bunga kepadanya. Seseorang bisa saja menyatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan Yesus, menyanyikan lagu pujian cinta kepadanya. Namun, pada akhirnya, semuanya akan tampak dari perbuatan-perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan yang jahat tidak mungkin mengasihi Tuhan. Sebab jika ia mengasihi Tuhan, maka ia akan melakukan yang benar dan ia akan datang kepada terang. Jadi, saat kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, perbuatan menjadi dasar penilaian terhadap orang beriman. Melalui penglihatan Yohanes yang dituliskan pada kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberikan evaluasi terhadap kehidupan jemaat-jemaat berdasarkan perbuatan mereka. Ketujuh jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu semua diberikan pujian dan atau teguran berdasarkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Salah satunya jemaat di Efesus, di mana Tuhan memuji ketekunan mereka dan kesabaran mereka menanggung penderitaan karena nama Yesus. Namun, jemaat di Efesus juga mendapat teguran karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dan hubungan seseorang dengan Yesus adalah dasar penilaian yang diukurkan kepada setiap orang percaya. Keempat, perbuatan mempunyai nilai yang kekal. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menuliskan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang saleh akan terus mengikuti mereka sekalipun mereka telah meninggal. Kita melihat bagaimana Roh Kudus menghormati dan menggunakan kesaksian perbuatan orang-orang percaya sekalipun mereka telah meninggal. Setelah kita mendengarkan keempat makna perbuatan bagi orang percaya, maka jelas bagi kita bahwa perbuatan yang dilakukan orang percaya memiliki makna yang sangat penting. Memang setiap kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, itu bukan berarti perbuatan kita tidak memiliki arti apapun dalam kehidupan kita. Mengesampingkan atau menyepelekan perbuatan kita sebagai orang percaya adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Perbuatan-perbuatan orang percaya bukanlah sebuah bentuk legalisme. Perbuatan mencerminkan identitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.